saya, pemerintah saat ini terlalu ceroboh dalam membuat kebijakan. Kalau memang tujuannya untuk mensejahterakan rakyat, tujuannya untuk membangun generasi bangsa yang cerdas, membuat negara kita yang katanya 2045 menjadi negara emas, harusnya pendidikan itu dinomorsatukan. Jangan sampai pendidikan itu dinomorbelakangkan, karena kita juga bisa melihat dari kemerdekaan sampai saat ini, negara kita itu stuck dengan berkembang. Karena menurut saya menyikapi keadaan dan kondisi negara kita saat ini, menurut saya ini di periode Prabowo menjabat itu sangat kacau, yang dimana dari awal periode kita udah beberapa kali dikecewakan terkait anggaran APBD dan terkait dengan APBN, serta terkait dengan kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak sesuai pada kondisi negara saat ini. Contohnya terkait dengan efisiensi anggaran, yang dimana pendidikan harusnya dinomorsatukan, tetapi sekarang dinomorsatukan. Itu akan merubah cara berpikir masyarakat, itu nggak mungkin akan berkembang lagi. Dan kita juga melihat MBG, program dari Prabowo yang unggulan, tetapi sampai saat ini apakah sudah berjalan dengan lancar? Masih belum, tetapi malah menguras anggaran negara kita. Dan menurut saya kalau memang tujuannya sebenarnya bagus, mengangkat stunting ya, tetapi menurut saya harus fokus di mungkin yang di daerah pedalaman ataupun di pedesaan-pedesaan yang mungkin sangat membutuhkan. Kalau memang saat ini untuk merata di Indonesia, anggaran kita itu belum mencukupi, saya yakin itu. Dan kita juga melihat untuk implementasi yang MBG itu saat ini malah kebanyakan yang sudah terrealisasikan malah di kota. Tujuannya apa? Cuma branding. Oh ya, ini bahwa presiden udah menaati ataupun memenuhi janjinya, seperti itu. Tapi itu tidak sesuai tujuannya yang sebenarnya. Dan sampai saat ini kan menurut saya pemerintah takut kalau masyarakat pintar. Buktinya mahasiswa, masyarakat yang sudah memiliki pemikiran bagus, mereka menyampaikan aspirasi, tetapi apa? Malah dihalangi. Yaitu mana yang buktinya bahwa negara kita pengen kita berkembang, mana negara yang menginginkan bangsanya ini pintar, tetapi kita kalau udah memikirkan negara, tetapi kita malah diintimidasi. Sampai saat ini teman-teman yang di Semarang itu juga belum dibebaskan terkait aksi media itu. Untuk wilayah Solo ya, yang dimana mungkin ini udah mulai dari saat awal periode dari Presiden Prabowo menjabat. Itu yang pertama, itu banyak sekali aparat yang masuk ke ranah kampus. Ibaratnya itu bukan hanya di kampus saya, tetapi teman-teman sudah menyampaikan ke saya bahwa kampusnya itu didatangi dari aparat. Katanya itu cuma mau koordinasi. Dan di situ kan kenapa saat kita mau aksi banyak sekali aparat yang masuk di situ. Dan saat kita baru konsolidasi, itu pasti aparat sudah ada di depan kampus. Itu kayak ibaratnya kalau memang kita ibaratnya saat itu mengkaji, ibaratnya saat itu kita menyatukan pandangan terkait kebijakan-kebijakan pemerintah, kenapa pemerintah pada takut semua? Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau memang mereka itu keberatan, berarti kan negara kita udah melanggar undang-undang, yang dimana kita dilindungi undang-undang untuk menyampaikan aspirasi. Dan saat ini juga sampai halnya itu minta data, biodata ataupun SK dari B masing-masing, itu kan udah di luar koridor ya, yang dimana ke ranah privasi untuk mengkondisikan. Dan menurut saya kalau memang itu yang dinamakan pencegahan ataupun represivitas, menurut saya itu kayak cara diam-diam untuk membungkam kita. Karena melalui pihak kampus, kita sebagai mahasiswa pelan-pelan dibungkam seperti itu. Terkait dengan bendera One Piece. Nah, ini bendera One Piece yang dimana ini adalah bukti bahwa anak-anak muda dan masyarakat Indonesia itu merasa kecewa. Kalau One Piece sendiri kan mencerminkan bahwa di kartun itu bukti bahwa pemerintahnya banyak yang korupsi. Nah, ini sesuai dengan di negara kita. Banyak sekali kasus-kasus korupsi yang belum diselesaikan, tetapi malah dilindungi. Apalagi terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset, sampai saat ini juga belum diresmikan. Kenapa pemerintah hanya meresmikan rancangan undang-undang yang merasa menguntungkan, tetapi yang memihak kepada rakyat kok dipersulit? Seperti itu. Kalau teman-teman di Solo Raya juga semua sudah satu pandangan, kita tujuannya adalah membela rakyat Indonesia demi kemajuan bangsa ini. Kalau ada apa-apa, kita tetap satu suara.